Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, jadi perkenalkan juga saya Zura Azizi sebagai moderator. Kali ini kami akan membawakan dua buah materi, yaitu Teori Dialektika Relasional dan Interactional View. Nah, untuk yang pertama kami akan bahas materi tentang dialektika relasional. Pada pengertiannya ini yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, pengertian teori dialektika relasional ini sendiri yaitu adalah pola hubungan komunikasi antar hubungan sesama mitra ataupun dengan mitra yang terjadi ketegangan. Ketegangan ini sendiri terjadi akibat daripada kebutuhan-kebutuhan emosional setiap individu ataupun setiap peserta hubungan yang dimana saling bertentangan dengan hubungan itu sendiri. Nah, kemudian sifat hubungan tersebut itu akan menjadikan suatu gaya tarik-menarik dan kemudian akan membuat hubungan yang konstan. Kemudian ada latar belakang dan sejarah daripada dialektika relasional yang akan dibahas oleh teman kami, Nashwa. Kepada Nashwa kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dialektika rasional. Nah, jadi teori dialektika rasional ini muncul ketidakwaan dengan bias monologi studio komunikasi keluarga interpersonal tradisional, di mana wacana tentang hak istimewa, keterbukaan, praktikabilitas, kekerabatan ini dibungkam, di mana wacana persaingan tentang kerahasiaan, ketidakpastian, dan otonomi dibungkam. Teori ini telah berkembang dan fokus awalnya pada konflik bipolar, hanya akulturasinya. Saat ini sebagai teori dasar komunikasi berpusat pada perjuangan wacana dan persaingan dengan analis wacana yang setara. Baik, selanjutnya saya akan membahas asumsi-asumsi yang terdapat di dalam teori dialektika relasional. Yang pertama, hubungan tidak bersifat linear. Nah, asumsi ini mengatakan bahwa hubungan terdiri dari keinginan-keinginan yang sifatnya kontradiktif, sehingga sulit untuk dapat mengatakan bahwa hubungan tersebut bersifat linear. Yang kedua, hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Nah, asumsi ini mengatakan bahwa sebuah hubungan akan selalu bergerak, baik itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang ketiga, kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa kontradiksi akan selalu ada dan tidak dapat dihindari, dan akan menciptakan ketegangan di antara keduanya. Lalu yang keempat, ada komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam hubungan. Asumsi ini mengatakan bahwa kontradiksi dan ketegangan tidak selalu membawa dampak negatif, hanya saja diperlukan komunikasi yang baik agar dapat mengelola kontradiksi dan ketegangan tersebut jadi positif bagi suatu hubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua konsep daripada teori dialektika relasional. Nah, konsep yang pertama ini adalah otonomi dan keterikatan, di mana pelaku hubungan mempunyai ketegangan yang lahir daripada keinginan mereka yang berbeda ataupun bertolak belakang, sehingga menyebabkan pelaku hubungan berkonflik. Konsep yang kedua ada keterbukaan dan perlindungan, di mana pelaku hubungan dapat menyimpan ataupun menceritakan rahasia di antara keduanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus di sini ada jenis-jenis dialektika nasional, itu terdapat ada 3. Yang pertama itu dialektika internasional, yang kedua itu adalah dialektika konseptual, dan yang ketiga ini adalah dialektika publik dan privat. Jadi tadi pada materi yang saya sampaikan yaitu tentang jenis-jenis dialektika nasional itu ada 3, tapi saya belum menyebutkan penjelasannya. Jadi penjelasan yang pertama itu adalah tentang dialektika internasional, yaitu sama seperti namanya, dialektika internasional ini lahir dan dari interaksi antara pelaku hubungan ketegangan antara keduanya dalam dialektika internasional. Lanjut yang kedua itu adalah jadi untuk dialektika konseptual ini, jadi dialektika konseptual ini adalah selain muncul karena komunikasi dari para pelaku hubungan ketegangan dalam sebuah hubungan, juga muncul dari tempat suatu hubungan dari dalam budaya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu dialektika publik dan privat. Ketegangan dari dialektika publik dan privat ini muncul dari hubungan privat dan kehidupan publik. Selanjutnya, saya akan membahas elemen-elemen yang terdapat di dalam teori dialektika relasional. Yang pertama, totalitas atau totality. Elemen ini mengatakan bahwa orang-orang di dalam suatu hubungan saling bergantung. Bahwa ketika terjadi sesuatu kepada salah satu anggota di dalam hubungan, anggota lain juga akan terpengaruh. Nah, selanjutnya ada kontradiksi atau contradiction.
yaitu elemen yang merujuk kepada pertentangan di dalam suatu hubungan. Yang ketiga yaitu pergerakan atau motion. Yang ketiga, pergerakan atau motion. Elemen ini merujuk pada sifat yang memiliki proses dari suatu hubungan dan perubahan yang cenderung terjadi pada suatu hubungan yang dengan seiring berjalannya waktu dapat berubah. Yang keempat ada praksis. Pada elemen ini, praksis menganggap bahwa manusia adalah sebagai alat pembuat keputusan. Nah, untuk materi selanjutnya ada dari interactional view theory ataupun pandangan interactional teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri untuk pengertiannya. Nah, pada pengertian daripada teori interactional view atau pandangan interactional sendiri, teori ini merupakan teori psikologi yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antar individu atau karakteristik individu yang berada di lingkungan sosialnya. Nah, kemudian ada lagi sejarah dan asumsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ada sejarah teori international view yang diperakasi oleh Paul Watzlawick, yaitu teori ini menekankan pada hubungan yang berlangsung yang dibentuk dari pertukaran kata-kata pada interaksi yang spesifik. Selanjutnya, aksioma interactional view theory. Nah, aksioma adalah kenyataan atau kebenaran yang diakui, yaitu peraturan atau aturan-aturan dalam komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan. Aksioma atau aturan-aturan dari komunikasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, one cannot not communicate. Nah, ini maksudnya komunikasi terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ada kondisi di mana seseorang tidak bisa menghindari komunikasi dan harus memberikan respon. Nah, hal ini yang membuat komunikasi tidak dapat dihindari. Kedua ada communication, yaitu yang berisi konten dan relationship. Setiap komunikasi memiliki aspek konten dan hubungan, di mana setiap komunikasi memiliki aspek konten dan hubungan. Watzlawick mendeskripsikan konten sebagai apa yang secara verbal dan hubungan sebagaimana itu disampaikan. Watzlawick mendeskripsikan konten sebagai apa yang disampaikan secara verbal dan hubungan sebagaimana itu disampaikan secara nonverbal. Yang ketiga ada the nature of relationships depends on how both parties punctuate the communication sequence. Di mana punctuate di sini adalah interpretasi dari sebuah rangkaian kejadian yang sedang berlangsung dan diberi label pada suatu kejadian sebagai penyebab dari kejadian lain sebagai akibat. Lalu yang keempat ada all communication is either symmetrical or complementary. Aksioma ini cenderung berfokus kepada metakomunikasi, di mana aksioma ini cenderung berfokus kepada metakomunikasi, di mana hubungan termasuk adalah isu kepemilikan, intimasi, afeksi, dan sebagainya. Nah, teman-teman sudah sampai pada bagian terakhir, yaitu adalah bagian kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil daripada dua materi ini? Ya, yaitu adalah komunikasi adalah kunci keberhasilan daripada interaksi yang kompleks dan juga saling mempengaruhi. Mungkin untuk sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.